Film dimulai dengan menceritakan tentang seorang gadis yang telah dilimpahi kemewahan sejak kecil. Seorang putri dari keluarga kaya raya yang selalu hidup dalam kemewahan. Ling adalah satu-satunya pewaris grup Dolly. Ibu kandungnya adalah Nyonya Juliet. Sedangkan ibu yang satu lagi adalah Nyonya Chen Mingli, istri almarhum ayahnya. Orang-orang mengetahui Chen Mingli sebagai ibu kandungnya. Suatu saat mamanya memberitahu bahwa malam itu akan ada pesta penyambutan kembalinya tunangannya dari luar negeri. Zhengya datang ke pesta dengan penampilan sangat cantik, layaknya seorang putri. Semua mata tertuju padanya. Mamanya menyuruh Xing Chen menemui Chuyo di lantai atas. Katanya dia memakai setelan putih. Setelah sampai di lantai atas, Xing Chen melihat seorang pria bersetelan putih sedang memainkan piano. Dia lalu duduk di sampingnya dan ikut memainkan piano bersamanya. Kemudian datang seorang pria lain yang juga bersetelan putih dan menyapa pria di sebelah Xing Chen. Pria itu juga memberikan bunga untuk Xing Chen. Xing Chen lalu mendengar bahwa pria yang bermain piano bernama Jiang Nanyu, sedangkan Sang Chuyo adalah pria yang memberinya bunga. Nanyu tidak berbohong karena dia bahkan tidak mengatakan apapun kepada Xing Chen. Setelah Xing Chen berkata kepada Chuyo bahwa mereka adalah teman masa kecil, Chuyo menjadi marah begitu tahu bahwa dia adalah Ling yang dulu membuatnya dihukum ayahnya karena kesalahan yang tidak dia buat. Chuyo lalu membawa Xing Chen keluar dan menyuruhnya membatalkan pertunangan mereka. Chuyo berkata bahwa dia telah menyukai orang lain. Xing Chen lalu meminta bertemu dengan wanita yang dia maksud. Chuyo membawa Yu Yangyang, gadis yang ia sukai. Dia adalah seorang gadis biasa yang sedang bekerja sebagai pelayan. Saat Chuyo menghempaskan tangan Xing Chen, mereka semua tercebur ke dalam kolam renang. Nanyu lalu menceburkan dirinya ke kolam untuk menyelamatkan Xing Chen, tetapi dia tidak sengaja memegang dada Xing Chen. Tercebur ke kolam bahkan tanpa diselamatkan oleh tunangannya membuat Xing Chen berniat membalas dendam. Pagi harinya Xing Chen tidak sengaja bertemu Nanyu saat dia sedang menunggu Chuyo. Nanyu menjatuhkan bukunya dan Xing Chen mengambilnya. Saat berbalik, Xing Chen bertabrakan dengan Yang Yang sehingga kue Yang Yang terjatuh. Chuyo datang menolong Yang Yang dan menyalahkan Xing Chen sampai mereka bertengkar. Untuk membalas perbuatan Xing Chen, Chuyo mengajaknya berkencan. Mama Xing Chen yang mendengar mereka berjanji bertemu memanggil wartawan untuk memotret mereka. Namun setelah Xing Chen menunggu berjam-jam, Chuyo tidak datang. Dia membuat janji hanya untuk mengerjainya. Untuk mengobati rasa marahnya, Xing Chen pergi berbelanja lalu pergi ke toko buku komik. Nanyu yang juga berada di sana memakai kostum beruang dan penutup kepala beruang. Dia melihat Xing Chen yang sedang menggambar sambil mengocehkan kekesalannya. Dia juga mendengar Xing Chen membicarakannya dan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Xing Chen baru menyadari bahwa boneka beruang di sampingnya ternyata hidup. Mereka berdua kemudian tidak sengaja mendengar pembicaraan dua orang asing. Saat melihat ada serangga di tangannya, Xing Chen kabur hingga ponselnya terjatuh. Setelah sampai di rumah, mamanya marah-marah karena berita di media tentang Xing Chen.
Ketika Xing Chen masih kecil, ibu kandungnya menyerahkannya kepada istri papanya agar dia bisa hidup dengan layak. Sejak saat itu dia menjadi putri yang harus menuruti perintah papanya. Suatu hari Nanyu menjemput Xing Chen. Shen berkata kepada Cuyo bahwa sepertinya Yang tidak menyukai Cuyo seperti Cuyo menyukainya. Yang terlihat menghampiri Nanyu, lalu datang mendekati mereka. Xing Chen memperhatikan seolah ada sesuatu di antara Nanyu dan Yang. Setelah itu Xing Chen harus melihat Yang yang terjatuh di pelukan tunangannya. Setelah mereka berdua pergi, Xing Chen mendekati Nanyu tetapi dia sudah pergi. Xing Chen lalu berjalan ke kolam renang untuk memotret para atlet yang sedang berlatih. Tetapi dia dikejutkan oleh Nanyu yang memergokinya sedang mengambil foto-foto atlet. Nanyu lalu merebut kamera Xing Chen, tetapi Xing Chen malah terjatuh di atasnya dan sekali lagi memegangi dadanya. Shen pergi dengan meninggalkan bukunya, dan Nanyu mengambilnya. Di sisi lain, Nanyu melihat lukisan-lukisan Xing Chen dalam bukunya. Xing Chen sendiri menghabiskan waktu berjam-jam di salon, bahkan tidak mau makan. Nanyu melihatnya dari kejauhan. Di restoran, Yang tidak sengaja menabrak teman sekelasnya, Leana, hingga mengotori baju dan tasnya. Leana marah-marah kepada Yang hanya karena sebuah tas. Xing Chen menghampiri mereka. Shen berkata bahwa itu hanyalah tas palsu dan menyuruh mereka membakarnya jika tidak percaya. Mereka pun berdebat. Setelah Leana pergi, Yang mencoba membersihkan gaun Xing Chen yang kotor. Namun Xing Chen menolak, dan Yang yang lemah terhempas ke lantai. Zheng Chuyo datang tepat waktu. Dia melihat Yang jatuh lalu memarahi Xing Chen karena menindas Yang. Chuyo bahkan menyiramkan air ke kepala Xing Chen. Sungguh tragis nasib putri kecil itu. Xing Chen lalu pulang sambil menangis sendirian di tengah hujan. Kemudian, pangeran beruangnya datang memayungi Xing Chen, dan Xing Chen menangis di pelukannya. Pagi harinya, setelah mengetahui bahwa dirinya diantar oleh beruang, Xing Chen jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya beruang itu. Setelah itu dia pergi ke kampus karena panggilan Paman Meng. Dia adalah paman yang sangat dikagumi Shen sejak kecil. Shen bahkan pernah berkata bahwa suatu hari dia akan menikah dengannya. Namun sekarang, meskipun Xing Chen sudah dewasa, pamannya selalu menolak perasaan itu dan hanya ingin membantunya dalam belajar. Karena nilai Xing Chen sangat rendah, Paman Meng memanggil seorang tutor untuknya. Ketika datang, Xing Chen melihat ruang musik. Di sana dia melihat Yang yang sedang diajari bermain seruling oleh Nanyu. Xing Chen lalu mengerjai mereka saat keduanya keluar sebentar. Ketika mereka kembali, seruling Nanyu tiba-tiba macet. Nanyu meniupnya dengan kuat hingga gulungan kertas kecil keluar dan mengenai kening Yang. Xing Chen tertawa puas. Setelah Nanyu melihat kertas itu, dia tersenyum karena tahu bahwa Xing Chen lah pelakunya. Malam harinya, saat Xing Chen baru pulang, dia terkejut melihat Nanyu berada di rumah dan sedang mengobrol dengan mamanya. Ternyata dialah tutor yang dimaksud oleh pamannya. Sebelum belajar,
Shen meminta kopi kepada Nanyu. Namun ketika Nanyu sudah menjelaskan panjang lebar, Xing Chen malah tidak mendengarkannya. Nanyu kemudian menyadari bahwa Xing Chen menutup buku pelajarannya dengan buku lain. Ternyata dia sedang membaca komik. Nanyu lalu memperlihatkan buku gambar milik Xing Chen yang sebelumnya tertinggal padanya, dan berniat mengembalikannya. Suatu hari Nanyu tertidur. Xing Chen berniat mengambil bukunya kembali, tetapi dia terpeleset dan jatuh sehingga Nanyu tanpa sengaja kembali memegang dada Xing Chen. Saat Xing Chen hendak berdiri, dia hampir jatuh lagi dan Nanyu memeluknya. Namun sepertinya Nanyu memiliki trauma terhadap pelukan. Xing Chen pun tersenyum karena sekarang dia tahu kelemahan Nanyu. Mama Xing Chen kemudian memberitahunya bahwa dia dan Chuyo akan menjadi model untuk merek terbaru di perusahaan Dolly. Dipaksa harus mendapatkan Chuyo kembali, Xing Chen akhirnya mendaftar ikut audisi orkestra juga. Namun posisi yang tersisa hanya pemain biola. Padahal Xing Chen sudah lama tidak memainkan biola. Ketika bertemu dengan beruang, Xing Chen curhat tentang audisi biola dan paksaan mamanya agar dia masuk orkestra. Saat Nanyu datang untuk sesi les, Xing Chen sedang berlatih biola. Nanyu membiarkannya berlatih, tetapi ketika melihat Xing Chen kelelahan, dia menghentikannya dan menyuruhnya beristirahat. Nanyu kemudian memainkan piano untuk Xing Chen. Xing Chen yang sudah sangat lelah akhirnya tertidur di pundaknya. Nanyu lalu memindahkan Xing Chen ke kamarnya. Namun setelah menggendongnya, dada Nanyu kembali terasa sakit. Hari audisi biola pun tiba. Setelah Xing Chen selesai memainkan biolanya, gurunya masih meminta dia untuk berduet dengan murid lain. Nanyu kemudian datang menjadi pasangan duetnya agar Xing Chen bisa diterima. Nanyu juga memutuskan untuk bergabung dengan orkestra. Setelah itu, Chuyo bertanya kepada Xing Chen mengapa dia berjuang begitu keras untuk masuk orkestra. Jawaban Xing Chen ternyata karena Chuyo. Mendengar jawaban itu, Chuyo tiba-tiba menarik Xing Chen seolah ingin menciumnya. Namun Chuyo berkata bahwa apapun yang dilakukan Xing Chen, dia tidak akan pernah berpaling dari Yang Yang. Xing Chen menjawab dengan percaya diri bahwa dalam takdir Chuyo hanya ada dirinya, Leing Xing Chen. Setelah kejadian itu, Xing Chen berjalan-jalan sendirian. Dia bahkan tidak masuk ke toko komik langganannya. Diam-diam Nanyu mengikutinya dari jauh. Sebenarnya Xing Chen berharap beruang itu muncul, tetapi mustahil beruang itu selalu ada setiap kali dia sedih. Ketika kembang api menyala di langit, Xing Chen tersenyum. Untuk sesaat dia bisa melupakan semua kesedihannya. Keesokan harinya Zoe menelepon dan mengabarkan bahwa akan ada pesta kelulusan senior mereka. Semua mahasiswa diwajibkan berdansa di acara itu. Zoe mengajak Xing Chen menjadi pasangan dansanya. Zoe kemudian mengikuti Xing Chen ke ruangan pribadinya dan melihat Xing Chen mengambil kamera dengan wajah licik. Ternyata kamera itu digunakan untuk mengintip ruang ganti pria. Banyak guru pria yang sedang berganti pakaian di sana. Tiba-tiba Jiang Nanyu datang. Dia melihat ke arah kamera Xing Chen dan akhirnya menyadari bahwa Xing Chen sedang memotret mereka.
Nanyu langsung menuju ruangan pribadi Xing Chen. Namun saat sampai di sana, Xing Chen sedang berganti pakaian dan Nanyu tidak sengaja melihatnya. Xing Chen yang marah langsung melemparinya dengan pakaian. Setelah selesai berganti, Xing Chen mencoba menarik perhatian Chuyo dengan kecantikannya. Dia bahkan menyemprotkan banyak parfum. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Jiang Nanyu yang datang menunggang kuda. Ternyata dia adalah pelatih berkuda yang pernah memenangkan medali emas. Karena datang terlambat, Xing Chen dipanggil ke depan. Dia berniat memberikan alasan mengapa dia terlambat. Nanyu yang khawatir Xing Chen akan melaporkan kejadian di ruang ganti segera menutup mulutnya dan membawa Xing Chen pergi dengan alasan bahwa Xing Chen sedang sakit. Nanyu kemudian mengejek sindrom Tuan Putri Xing Chen. Xing Chen marah dan memukuli Nanyu. Tanpa sengaja Nanyu memeluk Xing Chen dan membuatnya lemas hingga jatuh di atas tubuhnya. Mengira Nanyu akan menciumnya, Xing Chen memonyongkan bibirnya. Namun ternyata Nanyu hanya mengerjainya. Xing Chen pun menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, Nanyu melihat kuda Xing Chen yang mengamuk saat dinaiki. Dia segera datang menolongnya. Xing Chen berterima kasih karena Nanyu berhasil menenangkan kudanya. Nanyu bahkan mengajak Xing Chen berkeliling dengan kudanya. Sementara itu, Chuyo terlihat sangat kesal melihat mereka. Semua rencana Xing Chen untuk mendekati Chuyo tampaknya gagal. Malam harinya, keluarga Chuyo tidak bisa menolak ketika Xing Chen mengajaknya menjadi pasangan dansa di pesta. Namun Chuyo menyuruh Xing Chen menari tarian yang paling sulit. Menurut Chifan, Zheng Chuyo adalah penari nomor 1 di kota mereka. Sedangkan penari terbaik kedua adalah Jiang Nanyu. Chifan menyuruh Xing Chen belajar menari dengan Nanyu. Namun Xing Chen bahkan tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan darinya. Akhirnya Xing Chen menceritakan kesulitannya kepada beruang dan meminta dia mengajarinya menari. Sayangnya beruang itu hanya menggelengkan kepala. Terpaksa Xing Chen mengikuti Nanyu sampai ke rumah sakit. Shen tersenyum ketika melihat Nanyu menjadi relawan yang mengajari anak-anak bernyanyi. Ketika Nanyu bertanya mengapa Xing Chen datang, dia menjawab bahwa dia juga ingin menjadi relawan. Xing Chen kemudian membacakan dongeng untuk anak-anak. Setelah selesai, Nanyu lalu mengajak Xing Chen ke studio tari untuk mengajarinya menari. Namun dia tidak menjawab bagaimana dia tahu bahwa Xing Chen ingin belajar darinya. Di awal latihan, Xing Chen masih banyak melakukan kesalahan. Nanyu mengajarinya dari nol. Dia berkata bahwa dalam tarian Tango, mata Xing Chen tidak boleh selalu menatapnya. Ketika tidak bisa melihatnya, tangannya harus menunjukkan ekspresi kebencian. Namun ketika akhirnya melihatnya, ekspresinya harus berubah menjadi lebih mesra tanpa ragu, seolah tidak bisa melepaskannya. Saat melakukan gerakan putaran, Xing Chen terpeleset dan mereka jatuh ke lantai. Nanyu pun memiliki kesempatan mencium Xing Chen. Xing Chen marah karena merasa telah kehilangan ciuman pertamanya. Dia bahkan mengoceh tentang angan-angannya dicium oleh laki-laki tampan dan kaya dalam suasana romantis dengan bunga sakura atau salju. Nanyu yang tidak sepenuhnya memahami maksudnya justru berniat mengembalikan ciumannya. Saat les privat berikutnya,
Nanyu sama sekali tidak mau membahas tentang ciuman itu lagi. Ternyata dia canggung jika harus membicarakan kejadian ciuman itu. Cuyo kemudian bertanya tentang laki-laki yang sedang berada di kamar Xing Chen. Xing Chen berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada siapapun di sana. Dia merasa Xing Chen sedang menyembunyikan sesuatu. Cuyo melihat ada 2 gelas dan 2 buku yang sama. Xing Chen berdalih bahwa itu adalah buku milik temannya. Dia lalu menyuruh Cuyo pulang karena dia ingin tidur. Setelah itu Xing Chen mengeluarkan Nanyu dari persembunyiannya. Tetapi malah gantian Xing Chen yang terkunci di dalam kamar. Tiba-tiba Cuyo kembali lagi, sehingga Nanyu harus masuk ke ruang buku bersama Xing Chen. Cuyo mencari Xing Chen kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Dia akhirnya mengira Xing Chen benar-benar sudah tidur. Setelah keadaan dirasa aman, Nanyu mengajak Xing Chen keluar. Meskipun Nanyu datang sebagai tutor atas permintaan pamannya, Cuyo tetap tidak suka Xing Chen berbohong kepadanya, apalagi berada berdua dengan pria lain di ruangan sempit. Keesokan harinya saat bertemu Nanyu di kelas, Xing Chen menyuruh Nanyu menjelaskan semuanya kepada Cuyo. Namun Nanyu menolak karena tugasnya hanya mengajar dan dia tidak ingin mencampuri urusan pribadi Xing Chen. Setelah itu dia pergi. Xing Chen menjadi bingung mengapa Nanyu justru marah. Bahkan ketika Xing Chen pergi ke toko komik untuk bertemu beruang, ternyata beruang itu sedang cuti. Xing Chen mengeluh bahwa semua pria memang rumit. Sementara itu, ibu kandung Xing Chen kembali membuat masalah. Dia menggunakan kartu kredit milik Mama Xing Chen untuk berbelanja. Padahal sebelumnya dia sudah menghabiskan banyak uang. Tidak ingin putrinya terus dimanfaatkan. Mama Xing Chen memperingatkannya bahwa Xing Chen adalah putrinya. Di sisi lain, Xing Chen datang ke rumah sakit karena Nanyu meliburkan sesi les mereka. Xing Chen kemudian menggantikan Nanyu membacakan dongeng untuk anak-anak. Dengan gaya ceritanya yang ceria, anak-anak pun tertawa. Sepulang dari rumah sakit, Nanyu melihat dirinya di cermin. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya jarang tersenyum. Suatu hari Cuyo membuka loker Xing Chen dengan niat mengerjainya, tetapi dia justru menemukan kartu member dari toko komik. Dia tidak menyangka seperti Xing Chen ternyata menyukai komik. Cuyo kemudian mendatangi Xing Chen dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui rahasianya menyukai komik. Dia bahkan tahu makanan favorit Xing Chen dari sana. Mendengar itu, Xing Chen mulai berpikir jangan-jangan Cuyo adalah kesatria beruangnya. Xing Chen lalu bertanya kepada Zoe, apakah mungkin Cuyo memiliki pekerjaan sampingan. Namun Zoe mengatakan itu tidak mungkin. Zoe malah mengira bahwa menjadi beruang adalah salah satu rahasia Cuyo. Zoe kemudian mengajak Xing Chen melihat rahasia Qifan. Ternyata pria bertubuh kekar itu sangat menyukai anjing. Sulit dipercaya, tetapi hanya karena mengetahui rahasia tentang toko komik, Xing Chen mulai berpikir bahwa Cuyo adalah kesatria beruangnya. Padahal setiap kali Cuyo menyakitinya, justru beruang itulah yang selalu menemaninya. Agar bisa menjadi pasangan dansa Cuyo, Xing Chen disuruh tidak dekat-dekat dengan pria lain. Xing Chen lalu berpura-pura terkilir agar Cuyo memperhatikannya. Cuyo pun langsung berlari menghampirinya dengan penuh kekhawatiran. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa dirinya hanya ditipu. Setelah Cuyo pergi,
Xing Chen benar-benar terkilir. Saat itulah kesatria beruangnya datang. Xing Chen dengan polos bertanya mengapa dia kembali, tetapi beruang itu hanya diam. Tentu saja karena sebenarnya dia adalah Nanyu. Tak lama kemudian, para penjahat yang dulu muncul kembali dan menemukan mereka. Salah satu dari mereka terlihat menghubungi bosnya. Tanpa sengaja Nanyu menabrak Xing Chen hingga pakaiannya terkena kopi. Nanyu lalu melepas jaketnya dan memakaikannya kepada Xing Chen. Kemudian para penjahat mendatangi Xing Chen. Cuyo menyuruh teman-temannya mengikuti mereka diam-diam. Xing Chen sempat menelepon Nanyu, dan ketika mengetahui Xing Chen dalam bahaya, Nanyu segera mencari lokasinya. Nanyu akhirnya berhasil menemukan mereka dan mengawasi dari jauh. Kebetulan saat itu Yang datang, sehingga Nanyu menyuruhnya mencari bantuan. Ketika situasi mulai kacau, Nanyu langsung menolong mereka. Ternyata senjata yang digunakan para penjahat hanyalah pistol mainan. Tidak lama kemudian bantuan datang dan para penjahat pun dikejar. Melihat Xing Chen memegang tangan Nanyu, Yang kemudian pergi meninggalkan mereka. Xing Chen mengejarnya. Merasa khawatir, Xing Chen kembali untuk melihat apakah Nanyu terluka. Namun di sana sudah ada Yang yang sedang mengobatinya. Xing Chen pun berbohong lagi dengan alasan mencari lipstiknya yang jatuh. Nanyu kemudian menyuruhnya berhati-hati sebelum pergi bersama Yang. Ternyata bos para penjahat itu adalah musuh perusahaan Mama Xing Chen yang ingin mengakuisisi perusahaan Dolly. Dia bahkan sudah mulai membeli saham perusahaan tersebut. Keesokan harinya Xing Chen membelikan makan siang untuk Nanyu dan menaruhnya di loker. Saat ditanya, Nanyu melarangnya membeli makanan dari restoran lagi, tetapi dia tetap mengucapkan terima kasih. Melihat kedekatan mereka, Cuyo yang mengetahui hal itu menjadi marah. Dia kemudian mendatangi Nanyu dan memperingatkan bahwa Nanyu dan Xing Chen tidak mungkin bersama. Nanyu tahu bahwa Cuyo sebenarnya cemburu. Padahal sebelumnya Cuyo pernah berkata bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Xing Chen. Namun sekarang Cuyo mengatakan bahwa Xing Chen adalah pasangannya dan dia tidak mengizinkan tunangannya berhubungan dengan pria lain. Tidak lama kemudian Xing Chen datang. Kedua pria itu pun memperebutkannya. Nanyu ingin Xing Chen ikut dengannya, sementara Cuyo juga ingin Xing Chen ikut bersamanya. Mereka bahkan saling menarik Xing Chen. Akhirnya Xing Chen ikut Cuyo untuk latihan menari. Namun Cuyo sangat pemarah. Setiap kali Xing Chen melakukan kesalahan, dia selalu dimarahi. Setelah selesai latihan, kaki Xing Chen kembali terkilir. Nanyu yang sejak tadi menunggu kemudian membantu memijat kakinya hingga akhirnya sembuh dan tidak terasa sakit lagi. Ternyata saat di studio, Yang diam-diam memotret Xing Chen yang sedang berciuman dengan Nanyu. Foto itu kemudian dia tunjukkan kepada Cuyo. Sementara itu, Kak Xiao, pemilik toko komik, mengetahui bahwa Xing Chen mengira beruang itu adalah orang lain. Dia mengatakan bahwa gadis baik seperti Xing Chen pasti akan jatuh cinta pada kesatria beruangnya. Jika Nanyu tidak segera memberitahu kebenarannya, Xing Chen bisa saja menjadi milik orang lain. Pada malam pesta dansa, Xing Chen tampil sangat cantik. Zoe bahkan memuji kecantikannya di depan Leana, mantan pacarnya yang masih menyukai Zoe. Namun Xing Chen terlihat kesal ketika melihat Nanyu datang bersama Yang. Acara pesta dansa pun dimulai.
Cuyo dan pasangannya dipersilakan tampil terlebih dahulu. Namun Cuyo justru melewati Xing Chen. Pasangan yang dia pilih ternyata adalah Yang Yang. Semua orang terkejut. Bahkan setelah selesai berdansa, Cuyo mencium Yang Yang di depan Xing Chen dan semua tamu yang hadir. Xing Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hampir menampar Cuyo, tetapi Nanyu menahan tangannya lalu mencium punggung tangannya dan mengajaknya berdansa. Nanyu melarang Xing Chen menangis. Mereka pun menari bersama dengan sangat indah hingga semua orang bertepuk tangan. Namun setelah itu, ketika Xing Chen meminta penjelasan kepada Cuyo, Cuyo justru memperlihatkan foto-foto ciumannya dengan Jiang Nanyu. Lalu dengan sengaja Leana menumpahkan anggur ke gaun Xing Chen. Semua orang menertawakan Xing Chen, termasuk Yang Yang. Gadis yang terlihat polos itu ternyata seperti ular berkepala dua. Xing Chen pun menyalahkan Nanyu karena telah menciumnya di studio. Sejak bertemu dengannya, hidupnya terasa berantakan. Orang-orang memang mengatakan Xing Chen memiliki sindrom Tuan Putri, tetapi sebenarnya dia juga takut pada kegelapan. Kesatria beruang yang dia kira adalah Cuyo, satu-satunya cahaya dalam hidupnya, ternyata juga menyinari kehidupan wanita lain, yaitu Yang Yang. Sesampainya di rumah, mamanya bahkan memarahinya karena dianggap hanya membuat kekacauan. Saat Xing Chen sedang sangat sedih, beruangnya datang membawa bunga. Dia juga menuliskan kata-kata untuk menghibur Xing Chen. Katanya, jika Xing Chen takut pada kegelapan, maka dia akan membawa cahaya yang hanya bersinar untuknya. Xing Chen kemudian keluar dan berlari memeluk beruang itu. Dia bertanya siapa sebenarnya dirinya. Namun beruang itu tidak menjawab dan malah berlari pergi. Xing Chen mengejarnya hingga akhirnya mereka terjatuh, dan kepala kostum beruang itu pun terlepas. Tiga hari kemudian teman-teman di kampus mulai bergosip tentang Xing Chen yang tidak pernah datang karena merasa malu. Jana kemudian bertanya mengapa tidak ada yang menyalahkan Cuyo atas kejadian di pesta. Bukankah para gadis juga ingin dihargai oleh calon suaminya di depan umum? Saat itu Yang Yang tidak sengaja menabrak Jana. Jana menjadi semakin marah. Menurutnya, Yang Yang seperti parasit karena jelas-jelas tahu pria itu sudah memiliki pasangan. Jika dia tidak memiliki perasaan pada Cuyo, seharusnya dia menolaknya dengan tegas. Di sisi lain, Mama Xing Chen memergoki ibu kandung Xing Chen menggunakan kartu kredit milik putrinya. Mama Xing Chen mengancam akan memblokir semua kartu kreditnya jika dia masih berani menggunakan kartu milik Xing Chen. Tidak lama kemudian, teman-teman kembali bergosip tentang Cuyo yang menolak Xing Chen dan mengatakan bahwa Cuyo sudah memiliki pacar. Mama Xing Chen bersikeras bahwa itu tidak benar. Menurutnya, Cuyo tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saat pulang ke rumah, Mama Xing Chen sangat marah kepada Xing Chen. Bukan hanya Xing Chen yang merasa malu, mamanya juga merasa sangat dipermalukan. Jika Xing Chen masih tidak berguna, dia mengatakan akan mulai menggunakan cara yang lebih keras untuk mengaturnya. Beberapa waktu kemudian Nanyu datang untuk mengingatkan bahwa ujian akan segera dimulai. Namun Xing Chen tetap tidak datang ke kampus.
Setelah Nanyu pergi, Paman Meng datang. Paman Meng menyuruh Xing Chen kembali ke kampus karena dia terlihat baik-baik saja. Dia juga mengatakan bahwa perasaan Xing Chen kepadanya sebenarnya bukan cinta, melainkan rasa kagum dan rasa terima kasih. Menurutnya, cinta itu sendiri sangat rumit. Cinta adalah perasaan ketika seseorang terkadang sangat ingin bertemu dengan orang tersebut. Setelah itu Xing Chen pergi ke toko komik, tetapi menurut Kak Xiao, Nanyu sedang pergi karena ada hal yang sangat penting yang harus dia lakukan. Saat Xing Chen pulang, Nanyu diam-diam menggantungkan buku rangkuman pelajaran untuknya. Awalnya Xing Chen sangat malas mengikuti ujian. Dia bahkan ingin mengosongkan lembar jawabannya. Namun ketika melihat Nanyu yang sudah berusaha keras membantunya hingga terlihat kelelahan, Xing Chen menjadi semangat untuk mengerjakan ujian. Akhirnya mereka pun mengumpulkan kertas ujian hampir bersamaan. Ketika Xing Chen berdiri di depan kelas, Chuyo mengira Xing Chen sedang menunggunya. Namun Xing Chen sama sekali tidak menghiraukannya dan langsung pergi. Keesokan paginya sebelum berangkat ke kampus, Xing Chen memasak sup sehat untuk Nanyu. Dia bahkan menggambar beruang di termosnya. Nanyu tersenyum saat melihat termos sup itu di dalam lokernya. Dia langsung tahu bahwa itu pasti dari Xing Chen. Namun setelah meminumnya, rasanya ternyata sangat buruk hingga membuat Nanyu hampir memuntahkannya. Meski begitu, dia tetap menghabiskan sup itu. Setelah ujian selesai, Nanyu memukul kepala Xing Chen dengan buku dan melarangnya memasak lagi. Sebelumnya Xing Chen dilarang membeli makanan dari restoran. Sekarang dia juga dilarang memasak sendiri. Dari tangga, Yang memperhatikan mereka berdua dengan tatapan cemburu. Sementara itu Jana terus menekan Zoe agar mau kembali berpacaran dengannya. Zoe sebenarnya ingin menolak, tetapi Jana tiba-tiba menciumnya sehingga Zoe hanya bisa pasrah. Pada acara ulang tahun pernikahan orang tua Chuyo, mereka juga mengundang Yang. Mama Chuyo memperkenalkan Yang sebagai gadis miskin yang dulu dibiayai oleh ayah Chuyo untuk kuliah. Mama Chuyo mengatakan bahwa dia mendengar beberapa hal tentang Yang sehingga ingin melihatnya secara langsung. Di acara itu mereka mengumumkan bahwa pesta pertunangan Xing Chen dan Chuyo akan dilaksanakan bulan depan. Chuyo langsung menolak. Mamanya mengatakan bahwa dia berani melawan keluarga hanya karena seorang gadis miskin. Banyak gadis yang ingin menjadi Cinderella, tetapi keluarga mereka sudah memutuskan bahwa Xing Chen adalah calon menantu mereka. Sampai kapanpun keputusan itu tidak akan berubah. Setelah penghinaan itu, Chuyo menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyukai Xing Chen. Orang yang dia cintai adalah Yang. Zoe kemudian mendatangi Xing Chen untuk menghiburnya. Xing Chen mengatakan bahwa saat melihat tunangannya menggenggam tangan wanita lain, harga dirinya memang terasa terluka. Namun setelah itu dia tidak merasakan apa-apa lagi. Mungkin benar bahwa cinta bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang benar-benar dirasakan. Di sisi lain, Nanyu melihat Yang menangis sendirian dan mendekatinya. Namun tiba-tiba Kak Xiao meneleponnya dan menyuruhnya datang ke toko komik untuk berjaga. Saat Nanyu hendak pergi, Yang memegang tangannya dan meminta ikut ke toko karena dia tidak ingin sendirian. Sesampainya di toko komik,
Paman Meng datang mencari Kak Xiao. Nanyu mengatakan bahwa Kak Xiao sedang keluar dan mungkin tidak akan kembali lagi hari itu. Yang kemudian mulai bercerita. Dia mengatakan bahwa Mama Xingchen menyuruhnya datang ke rumah Cuyo dan mengatakan bahwa keluarga mereka tidak akan menerima orang seperti dirinya. Padahal menurut Yang, dia sama sekali tidak memiliki perasaan kepada Cuyo. Semua hanya kesalahpahaman. Dia juga mengatakan bahwa bulan depan akan ada pesta pertunangan. Di tempat lain, Paman Meng akhirnya bertemu dengan Kak Xiao di jalan. Ternyata mereka adalah pasangan yang telah berpisah selama 9 tahun. Paman Meng ingin menjelaskan sesuatu, tetapi karena waktunya sudah terlalu lama berlalu, dia merasa mungkin semua penjelasan itu sudah tidak ada gunanya. Pada akhirnya dia hanya meminta maaf. Sementara itu Xingchen datang ke toko komik. Ketika dia tiba, dia melihat Nanyu sedang memeluk Yang. Tanpa mengatakan apapun, Xingchen langsung pergi. Keesokan harinya di kampus, saat melihat hasil ujian, Xingchen tidak sengaja bertabrakan dengan Nanyu. Namun kemudian Yang datang dan mengajak Nanyu pergi bersamanya. Ternyata Yang ingin memberitahu bahwa orkestra mereka akan tampil di Taipei. Xingchen melihat mereka dari atap gedung. Tidak lama kemudian Paman Meng datang. Dia mengatakan bahwa orang dewasa juga memiliki banyak masalah yang harus dipikirkan. Begitu pula dengan Xingchen yang belakangan terlihat tidak bahagia. Xingchen kemudian bertanya tentang perasaan rindu terhadap seseorang. Paman Meng menasihatinya agar tidak terburu-buru mencari jawabannya. Perasaan itu harus dijalani perlahan melalui proses yang indah. Setelah latihan selesai, Nanyu memberi kabar kepada kelompoknya bahwa mereka mendapat undangan untuk tampil di Taipei. Namun mereka kekurangan dana sehingga kemungkinan tidak semua anggota bisa ikut. Yang kemudian memutuskan untuk tidak ikut karena dia tidak bermain musik. Namun Nanyu tidak setuju karena Yang adalah manajer mereka dan dialah yang mendapatkan undangan tersebut. Cuyo kemudian tampil seperti pahlawan dan mengatakan bahwa dia akan membiayai perjalanan Yang. Yang berpura-pura menolak, tetapi sebenarnya dia sangat senang. Sayangnya ketika Cuyo meminta uang kepada ayahnya tidak mengizinkan Yang pergi. Ayahnya justru menyuruh Cuyo menggunakan kesempatan itu untuk lebih dekat dengan Xingchen. Setelah Yang pulang, ibunya memberitahu bahwa Mama Xingchen datang ke rumah mereka. Sehingga Yang harus mengundurkan diri dari orkestra. Keesokan harinya Yang mengumumkan pengunduran dirinya dari grup orkestra. Dia menyalahkan Xingchen atas semua itu. Xingchen pun bingung karena dia benar-benar tidak mengetahui apapun tentang kejadian tersebut. Tak lama kemudian Yang juga memberitahu Nanyu bahwa Mama Xingchen datang ke rumahnya dan memaksanya keluar dari orkestra, bahkan menahan paspornya. Cuyo menyuruh Xingchen bertanggung jawab atas perbuatan mamanya. Shen lalu membalas dengan menyalahkan Cuyo atas tindakannya di pesta dansa sehingga orang-orang di rumah mereka ikut mengetahui masalah itu. Kesal mendengarkan perdebatan pasangan tersebut, Nanyu akhirnya meninggalkan mereka. Malam harinya Shen benar-benar beraksi. Dia mengenakan pakaian serba hitam seperti pencuri untuk mencari paspor Yang. Akhirnya Xingchen berhasil menemukannya. Ketika hari keberangkatan tiba,
Mereka semua sudah sampai di bandara. Chuyo melihat Xingchen dan Nanyu yang masih berbincang di lantai bawah. Setelah mereka tiba di Taipei, bus yang seharusnya menjemput mereka ternyata mogok. Perusahaan bus mengatakan tidak ada kendaraan lain yang tersisa. Xingchen kemudian menelepon seseorang untuk menjemput mereka dari bandara. Akhirnya mereka semua sampai di penginapan. Karena keterbatasan kamar, hanya 3 orang yang mendapatkan kamar sendiri, yaitu Nanyu sebagai ketua grup, Xingchen yang telah membiayai perjalanan serta membantu memanggil bus, dan Chuyo yang bersikeras mendapatkan kamar sendiri. Chuyo ingin kamar yang dekat dengan kamar Yang. Dia sempat bertanya pendapat Xingchen, tetapi Xingchen terlihat tidak peduli. Zoe bahkan berkata bahwa Chuyo sebenarnya marah baik saat Xingchen mengejarnya maupun saat dia tidak mengejarnya. Saat berjalan-jalan di kota, Xingchen berhenti di depan sebuah toko dan melihat sepasang anting yang sangat cantik. Namun Yang juga menyukainya dan terlihat sangat menginginkannya. Karena itu Xingchen berkata bahwa seberapapun bagusnya sebuah barang, jika itu sudah seperti barang bekas, dia tidak menginginkannya lagi. Setelah itu Xingchen pergi. Keesokan paginya, Xingchen dan Nanyu sama-sama berteriak ketika bertemu di kamar mandi. Xingchen segera pergi, lalu kembali lagi setelah berganti pakaian. Nanyu mengira Xingchen sedang mengintipnya seperti kejadian di ruang ganti kampus dulu. Nanyu kemudian mendekati Xingchen dan melepaskan ikat rambutnya sambil berkata bahwa rambut yang terurai lebih cocok untuknya. Xingchen kembali ke kamar dengan perasaan kesal dan menendang ranjangnya. Ketika Nanyu datang untuk menanyakan keadaannya, mereka berdua malah terjatuh ke atas kasur. Pada saat itu teman-teman mereka tiba-tiba masuk dan melihat kejadian tersebut. Yang kemudian berkata kepada Xingchen bahwa dia iri padanya karena Xingchen memiliki segalanya dan juga cantik. Menurut Yang, dirinya selalu terlihat menyedihkan di hadapan Xingchen. Padahal tunangan Xingchen selalu berpihak pada Xingchen. Teman-teman juga sering membantunya. Tetapi Xingchen tetap terlihat seperti korban. Saat itu Chuyo datang dan kembali memarahi Xingchen. Yang pun meninggalkan penginapan. Chuyo terus memarahi Xingchen sambil menunjuk-nunjuk wajahnya. Karena tidak tahan, Xingchen akhirnya ikut marah dan memperingatkan Chuyo agar tidak lagi menunjuk wajahnya seperti itu. Xingchen juga pergi meninggalkan tempat itu. Menurutnya bukan hanya Yang yang bisa pergi begitu saja. Chuyo akhirnya menemukan Yang dan menyuruhnya kembali, tetapi Yang mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Sementara itu, Xingchen bertemu 2 pria mabuk di jalan yang mulai mengganggunya. Dalam keadaan panik, Xingchen sempat membayangkan beruangnya datang menolongnya, tetapi ternyata itu hanya imajinasinya. Pria yang datang sebenarnya hanya orang lain yang juga sedang mabuk. Pada saat yang sama, Yang mengatakan kepada Chuyo bahwa dia sebenarnya menyukai orang lain, bukan Chuyo. Dia juga mengatakan bahwa Chuyo sebenarnya menyukai seseorang yang lain, seseorang yang selalu membuat Chuyo mendekatinya setiap kali dia muncul dan membuat Chuyo kesal ketika dia melakukan kesalahan. Di sisi lain, Nanyu datang menolong Xingchen dengan memukul salah satu pria mabuk menggunakan botol. Setelah mereka berhasil pergi dari tempat itu, Xingchen langsung memeluknya. Namun karena pelukan itu berlangsung terlalu lama, Nanyu menjadi lemas dan akhirnya pingsan. Sesampainya di penginapan,
Xing Chen mengobati tangan Nanyu yang terluka. Tidak lama kemudian Yang datang untuk menjenguknya, tetapi Xing Chen melarangnya masuk. Yang kemudian bercerita bahwa dulu Nanyu memiliki seorang adik perempuan yang menderita penyakit leukemia. Suatu hari adiknya meninggal dalam pelukan Nanyu. Sejak saat itu Nanyu berhenti tersenyum dan tidak bisa memeluk orang lain lagi. Setelah Yang pergi, Xing Chen menemukan anting di saku celana Nanyu. Dia sempat ingin memakainya, tetapi kemudian teringat bahwa dirinya tidak pernah mengatakan menyukai anting tersebut. Justru yang terlihat sangat menginginkannya. Xing Chen menjadi kesal dan menanyakan anting itu sebenarnya untuk siapa. Padahal Nanyu masih belum sadar. Keesokan paginya, Nanyu terkejut melihat wajahnya yang penuh coretan akibat ulah Xing Chen. Dia kemudian berpura-pura tidur lagi. Ketika Xing Chen bangun, dia tertawa melihat wajah Nanyu dan bahkan menyeretnya ke depan cermin untuk memperlihatkannya. Saat mereka keluar dari kamar, pria yang semalam dipukul Nanyu dengan botol ternyata berada di penginapan itu. Ternyata dia adalah orang yang menggendong Nanyu pulang malam sebelumnya. Namanya Kasan. Kasan kemudian dipaksa membuat sarapan untuk mereka semua. Karena kamar terbatas, Xing Chen bahkan harus tidur di kamar Nanyu seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Xing Chen lalu meminta sesuatu yang katanya sudah disiapkan Nanyu untuknya. Namun Nanyu hanya memberikan sepotong roti. Ketika Jana datang, Xing Chen dengan bangga berkata bahwa ada pria yang membuatkan sarapan untuknya. Jana lalu meminta Zoe membuat sarapan juga untuknya. Tetapi tentu saja Zoe tidak bisa melakukannya. Ternyata Xing Chen salah paham tentang anting tersebut. Anting yang kembalikan sebenarnya adalah hadiah dari seseorang, tetapi Xing Chen mengira itu berasal dari Nanyu. Saat mereka sedang latihan musik, Kasan malah mengganggu dengan menyalakan televisi. Dia berkata bahwa musik mereka membuat telinganya sakit. Menurutnya dia sudah mendengar lebih banyak musik daripada mereka makan nasi. Anehnya, pengamatannya tentang permainan musik mereka ternyata cukup tepat. Nanyu dan Xing Chen saling berbisik, heran dari mana pria itu sebenarnya datang. Xing Chen kemudian meminta Kasan untuk mengajari mereka. Akhirnya hari pertunjukan tiba. Mereka menunggu giliran tampil. Sebelum naik ke panggung, Nanyu memberikan hadiah anting tersebut kepada Xing Chen. Saat berada di atas panggung, Xing Chen melihat Kasan duduk di meja juri. Setelah pertunjukan selesai, Kasan menyapa mereka. Xing Chen sempat merasa sedih, tetapi Nanyu berkata bahwa mereka masih punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Ketika mereka berkumpul kembali, Yang membawa berita terbaru. Ternyata Kasan adalah Wei Dekai, seorang kritikus musik terkenal di dunia. Dia menulis artikel tentang penampilan mereka dan menerbitkannya di halaman depan.
Di pesta setelah pertunjukan, Chuyo mengatakan kepada Yang Yang bahwa sepertinya dia memang mulai menyukai Xing Chen. Sementara itu hubungan antara Nanyu dan Xing Chen mulai berkembang. Namun Yang Yang juga mulai menyatakan perasaannya kepada Nanyu. Saat mereka bersiap pulang, Nanyu mengabaikan Yang Yang dan membantu mengangkat koper Xing Chen. Xing Chen lalu bertanya seperti apa tipe gadis idaman Nanyu. Namun Nanyu hanya menjawab singkat dengan mengatakan bahwa Xing Chen bodoh, padahal sebenarnya dia menyukainya. Di sisi lain, Tuan Ho terus menekan Mama Xing Chen dan meminta agar perusahaan mereka diserahkan kepadanya. Namun Mama Xing Chen masih memiliki dukungan dari keluarga Seng yang akan membantunya. Tidak lama kemudian Paman Meng menjemput Xing Chen dan Chuyo di bandara untuk ikut bersamanya. Ternyata Mama Xing Chen sudah menunggu mereka dan meminta keduanya menjadi model untuk pakaian pengantin. Mau tidak mau mereka harus mengikuti keinginannya. Xing Chen mulai khawatir bahwa mamanya benar-benar akan memaksa mereka menikah sungguhan. Namun Chuyo mengatakan bahwa Xing Chen hanya berhayal karena dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Xing Chen lalu berkata bahwa dia sudah lama menyerah. Pada awalnya Chuyo tidak mengerti. Dulu ketika Xing Chen menyukainya, Chuyo menolak. Namun sekarang saat Xing Chen sudah tidak menyukainya lagi, Chuyo malah marah. Xing Chen kemudian bertanya apakah sebenarnya Chuyo ingin bertunangan dengannya atau tidak. Dengan terbata-bata dan karena gengsi, Chuyo menjawab tidak. Xing Chen lalu mendapat ide untuk berpura-pura menjadi pasangan dan pura-pura saling menyukai agar Chuyo mengira Xing Chen masih menyukainya. Sementara itu di kampus, rektor memperkenalkan murid baru pindahan dari Italia bernama Daniel. Setelah itu mereka pergi ke halaman dan melihat foto Xing Chen dan Chuyo yang sengaja dipajang di sana. Xing Chen jadi merasa bersalah pada Nianyu. Ketika pulang bersama, Xing Chen dan Chuyo sengaja berhenti di samping Nianyu dan bertanya tentang foto tersebut. Nianyu menjawab bahwa foto itu bagus dan memberi selamat kepada mereka. Sekarang Nianyu melihat foto-foto Xing Chen dan Chuyo yang memang digunakan untuk iklan berada di mana-mana. Setelah pulang, dia membuka buku milik Xing Chen dan melihat lukisan Xing Chen yang sedang menendangnya. Nianyu lalu memperbaikinya dan menggambar mereka bergandengan tangan. Dia juga memburamkan gambar Chuyo hingga terlihat tidak jelas lagi. Suatu hari saat Xing Chen berada di toko komik, dia bertemu dengan Daniel, murid baru itu. Xing Chen menjadi gugup dan khawatir Daniel akan membocorkan rahasianya. Daniel datang ke toko komik, tetapi malah memberikan buku yang sangat disukai Xing Chen. Mereka pun berjanji akan saling menyimpan rahasia dan mulai membahas buku tersebut. Setelah mereka berpisah, Daniel menelepon bosnya. Ternyata dia hanyalah orang suruhan yang sengaja mendekati Xing Chen. Keesokan harinya Chuyo sengaja mengajak Xing Chen ke kafe karena dia tahu Mama Xing Chen mengirim seseorang untuk memotret mereka. Dia menyuruh Xing Chen memegang lengannya dan menyandarkan kepala di bahunya. Tiba-tiba Nianyu datang dan melihat mereka. Xing Chen terkejut dan langsung berdiri. Tak lama kemudian Yang Yang datang mengikuti Nianyu dari belakang. Xing Chen lalu mengajak Chuyo berselfie berdua, berusaha membuat Nianyu cemburu.
Dari raut wajah Yang, Xing Chen sudah tahu bahwa Nianyu akan menolaknya. Yang meminta Nianyu untuk tidak terburu-buru menjawab, tetapi Nianyu tetap mengatakan bahwa dia tidak bisa menerimanya. Melihat Nianyu pergi, Xing Chen menyuruh Cuyo menghibur Yang. Ketika Yang sedang menangis di pelukan Cuyo, pengintai Cuyo datang dan memotret mereka berdua. Sementara itu Xing Chen mengejar Nianyu dan ikut membonceng sepedanya. Di jalan, Xing Chen bertanya tentang perkataan Nianyu yang belum sempat diucapkan sebelum Yang menyatakan cinta. Namun Nianyu mengatakan bahwa dia sudah lupa karena menurutnya itu tidak terlalu penting. Setelah mendengar jawaban itu, Xing Chen turun dari sepeda dan pergi. Sementara itu foto-foto Cuyo dan Yang sudah berada di tangan Mama Xing Chen. Dia menyuruh anak buahnya merusak tempat usaha ibu Yang. Ketika Yang pulang, kedai ibunya sudah berantakan. Dia mengira Xing Chen yang melakukannya. Yang lalu mendatangi Nianyu dan bercerita bahwa Xing Chen menyuruh anak buahnya menghancurkan kedai tersebut. Menurut Yang, Xing Chen terlalu mencintai Cuyo dan melakukan itu karena cemburu padanya. Namun Nianyu jelas tidak percaya. Di kampus, Daniel menceritakan kepada Xing Chen bahwa tempat usaha ibu Yang dirusak orang dan Xing Chen menjadi tersangkanya. Ketika Cuyo datang, Yang biasanya selalu marah dan menyalahkan Xing Chen, kali ini dia justru mempercayainya. Setelah pulang, Xing Chen marah kepada mamanya. Dia tahu mamanya melakukan itu bukan untuknya, melainkan demi kepentingan lain. Xing Chen meminta mamanya berhenti melukai Yang, tetapi dia malah dikurung di dalam kamar. Keesokan harinya Xing Chen tidak masuk kuliah dengan alasan sakit. Saat Nianyu ingin menjenguknya, dia mendengar bahwa Xing Chen dikurung oleh mamanya. Dia juga mendengar bahwa Mama Xing Chen ternyata bukan ibu kandungnya. Nianyu lalu masuk rumah Xing Chen dengan melompati tembok. Paman Meng yang melihatnya justru sengaja menaruh kunci kamar Xing Chen dan mengatakan bahwa nona muda itu masih dikurung di kamar. Ketika Nianyu masuk ke kamar, Xing Chen tergeletak di lantai. Nianyu menggendongnya. Namun ketika melihat Nianyu, Xing Chen merasa seperti sedang berhalusinasi karena dia merasa dirinya tidak penting bagi Nianyu. Nianyu mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Tetapi ketika mamanya datang, Xing Chen malah mendorong Nianyu hingga lengannya terbentur. Mamanya mengancam akan melenyapkan Nianyu jika Xing Chen terus berhubungan dengannya. Sementara itu di kampus, Nianyu mendapat kabar bahwa dia diterima di sekolah musik di Wina. Dia diberi waktu untuk berpikir. Xing Chen yang ingin mengirim pesan kepada Nianyu untuk mengatakan bahwa dia menyukainya tiba-tiba bertabrakan dengan Cuyo. Cuyo meminta Xing Chen mendukungnya di ujian renang. Setelah Cuyo pergi, pesan yang hendak dikirim Xing Chen terkirim sendiri dengan tambahan tanda seru. Xing Chen panik dan mencari cara untuk menghapus pesan itu. Dia melihat Nianyu menaruh ponselnya di saku kemeja. Xing Chen lalu tidak mengikuti ujian renang dan mencari ponsel Nianyu di semua loker, hingga akhirnya menemukannya. Dia berhasil menghapus pesan itu.
Tiba-tiba para mahasiswa selesai berenang dan masuk ke ruang mandi. Xing Chen bersembunyi di salah satu bilik, tetapi akhirnya ketahuan. Nianyu segera masuk ke bilik itu untuk melindunginya sebelum Chuyo dan yang lain mengetahui keberadaan Xing Chen. Setelah semuanya pergi, Nianyu heran melihat ponselnya berada di tangan Xing Chen. Xing Chen lalu kabur sambil berteriak menyuruh Nianyu datang ke toko komik pada siang hari. Namun ternyata Chuyo masih berada di sana dan mendengar perkataan itu. Sesampainya di toko komik, Xing Chen berlatih menjelaskan kejadian di rumahnya dan ingin menyatakan cinta kepada Nianyu. Tetapi mamanya justru datang dan duduk di meja sebelah sambil mengamatinya. Tak lama kemudian Nianyu datang. Xing Chen menjadi serba salah. Ternyata bukan kebetulan. Chuyo juga sengaja datang. Dia berkata kepada Nianyu untuk berhenti mengganggu Xing Chen karena dialah yang akan menjaganya. Nianyu akhirnya mengira Xing Chen memanggilnya hanya untuk mengatakan hal itu. Sebelum mamanya pulang, Xing Chen dilarang datang ke tempat itu lagi. Xing Chen juga berterima kasih kepada Chuyo karena telah menolongnya. Namun sebenarnya mereka hanya berpura-pura. Chuyo kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak berpura-pura. Dia merasa sudah kalah karena sekarang dia benar-benar menyukai Xing Chen. Sementara itu Chuyo pendapat teman-temannya, tetapi malah bertengkar dengan Zoe. Jana lalu menengahi mereka dan berkata bahwa jika ingin mendapatkan Xing Chen, mereka harus mengalahkan Nianyu. Akhirnya Nianyu memutuskan menerima tawaran untuk belajar musik di Wina. Dia berpamitan kepada Kak San dan meminta untuk membawa boneka beruang bersamanya ke luar negeri. Kemudian Mei datang menemui Kak San dengan membawa bunga mawar kesukaannya yang dibeli dari Bulgaria. Setelah mendengar penjelasannya, Kak San akhirnya menyetujui Mei untuk mengejar Nianyu selama 9 tahun. Untuk menebus kesalahannya kepada Nianyu yang akan pergi, Xing Chen merasa sangat sedih. Dia tetap diam meskipun Chuyo mencoba menghiburnya. Kak San kemudian memberikan buku lukisan yang dititipkan Nianyu untuk Xing Chen. Di dalam buku itu, Nianyu menambahkan lukisan Xing Chen bersama beruang. Nianyu berpamitan kepada teman-temannya. Saat Xing Chen datang, Yang menghentikannya. Dia mengancam akan membongkar rahasia kelahirannya jika Xing Chen tetap nekat mengatakan sesuatu kepada Nianyu. Akhirnya Yang memberitahu teman-temannya bahwa Xing Chen bukan putri kandung Presiden Du, melainkan putri kandung Nyonya Julia. Saat Xing Chen ingin mengatakan sesuatu, dia ditarik pergi oleh Chuyo. Tak lama kemudian, seorang wartawan memuat berita tentang pengakuan tersebut. Mama Xing Chen sangat marah karena berita itu sangat memengaruhi perusahaan keluarga mereka. Chuyo kemudian datang membela Xing Chen di kelas. Namun Xing Chen malah ditabrak oleh salah satu teman laki-laki mereka. Pria itu tidak mau meminta maaf dan malah membuli Xing Chen. Mereka juga menertawakan Xing Chen yang sedang mengambil bukunya. Setelah Xing Chen pergi, Nianyu memarahi pria tersebut. Padahal minggu sebelumnya pria itu baru saja memuji Xing Chen dan meminta bantuannya.
Suatu hari ibu kandung Xing Chen datang ke kampus karena mengkhawatirkannya. Xing Chen membela ibunya di depan teman-temannya. Cuyo kemudian memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Xing Chen dan pewaris grup Du. Nianyu juga mendatangi ibu Xing Chen karena tahu wanita itu akan pergi ke Jepang dan meninggalkan Xing Chen. Ibu Xing Chen menyuruh Nianyu untuk tidak mengatakan hal itu kepada Xing Chen. Namun Nianyu mengatakan bahwa yang dibutuhkan Xing Chen bukanlah rumah mewah, melainkan seorang ibu yang menjaganya dan menghiburnya. Sementara itu, ketika teman-teman lain membuli Xing Chen dan tidak mengizinkannya berada dalam grup musik mereka, Nianyu membelanya. Ternyata orang yang menyebarkan rumor tentang Xing Chen adalah Yang Yang. Akibatnya Xing Chen semakin dikucilkan oleh teman-temannya. Namun Xing Chen tahu bahwa Yang Yang lah dalangnya. Xing Chen menyuruh Yang Yang berhenti berpura-pura polos di depannya. Akhirnya Yang Yang menunjukkan sifat aslinya. Dia marah pada Xing Chen yang tidak terbiasa dengan kehidupan sebagai pesuruh, hanya karena tidak mau membelikan kopi. Xing Chen malah tersenyum. Menurutnya, selama ini tidak ada yang memaksa Yang Yang menjadi pesuruh. Sementara itu Mama Cuyo memberitahu bahwa ayahnya telah mengajukan pembatalan pernikahan. Cuyo lalu mendatangi Mama Xing Chen dan mengatakan bahwa dia tidak akan membatalkan pernikahan tersebut. Dia sendiri yang akan mengurus semuanya. Ketika berada di kamar Xing Chen, Cuyo bertanya tentang hobi lain Xing Chen. Paman Meng menjawab bahwa Xing Chen sering menjadi sukarlawan di rumah sakit. Cuyo juga menemukan lukisan beruang milik Xing Chen serta boneka beruangnya. Dia mengira Xing Chen hanya berfantasi. Setelah itu Cuyo pergi mencari Xing Chen ke rumah sakit. Kebetulan Nianyu dan Yang Yang juga datang. Mereka bersama-sama menghibur anak-anak di sana. Sepulang dari rumah sakit, Cuyo mengajak mereka ke tempat pesta tempat mereka pertama kali bertemu. Saat Yang Yang mengajak Xing Chen berbicara berdua untuk meminta maaf, dia tidak sengaja menjatuhkan Xing Chen ke kolam. Nianyu dan Cuyo langsung berlomba menyelamatkannya. Namun ternyata Xing Chen sudah naik sendiri dari kolam. Sesampainya di rumah, Cuyo marah kepada orang tuanya. Dulu ketika dia tidak menyukai Xing Chen, mereka memaksanya untuk menikah. Sekarang ketika dia mulai menyukainya, mereka malah mengatakan bahwa pernikahan itu tidak bisa dilakukan. Cuyo lalu mencari Xing Chen ke toko komik. Karena Xing Chen dalam keadaan berantakan, dia malah kabur dan meninggalkan ponselnya. Cuyo kemudian mengangkat telepon Xing Chen dari kontak bernama Kesatria Beruang, dan terkejut ketika mengetahui bahwa itu adalah Jiang Nianyu. Saat mereka bertemu, Cuyo mengatakan bahwa dia bisa memberikan semua yang Nianyu berikan kepada Xing Chen, bahkan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh Nianyu. Nianyu hanya tersenyum. Menurutnya ada satu hal yang hanya bisa dia berikan. Dia kemudian memilih menyerah karena Xing Chen pernah membawa Cuyo ke toko komik di hadapannya. Cuyo lalu minum sendirian. Dia kesal mengingat Xing Chen menyimpan kontak Nianyu sebagai Kesatria Beruang.
Dia mengatakan bahwa dia juga bisa menjadi beruang dan melindungi Xing Chen. Dulu, kesatria beruang memang muncul untuk melindungi Xing Chen setelah dia disakiti oleh Chuyo. Suatu hari Xing Chen dibawa oleh seseorang berkostum beruang ke dermaga dan diajak berlayar menggunakan kapal. Namun setelah kepala kostum beruang itu dilepas, ternyata orang itu adalah Zheng Chuyo. Sementara itu Nianyu sedang bersiap pergi ke luar negeri. Tiba-tiba Yang datang dan ingin mengatakan sesuatu. Dia mengaku bahwa dialah yang memaksa Xing Chen mengungkap rahasia kelahirannya. Dia juga menyerahkan sebuah amplop yang ditemukan di lokernya. Ternyata ada dalang lain di balik semua kejadian itu. Yang merasa orang tersebut ingin melakukan sesuatu yang buruk pada Xing Chen. Nianyu kemudian mengecek rekaman CCTV pada hari Yang menerima amplop tersebut. Dan ternyata pelakunya adalah Daniel. Sementara itu Xing Chen menelepon mamanya untuk meminta bantuan karena dia berada di tengah laut dan tidak tahu berada di mana. Namun mamanya malah menyuruhnya menikmati liburannya. Chuyo bahkan memaksa Xing Chen berfoto selfie bersamanya dan langsung mengunggahnya menggunakan akun Xing Chen. Di sisi lain Daniel mengatakan kepada bosnya bahwa dia akan mencari mereka. Chuyo dan Xing Chen kemudian memesan 2 kamar suite di sebuah hotel. Sementara itu Nyonya Julia mulai mengumpulkan tas-tas bermereknya untuk dijual. Tidak lama kemudian Nianyu datang mencari Xing Chen. Nyonya Julia lalu memperlihatkan foto liburan Xing Chen dan Chuyo yang baru saja mereka unggah. Mendengar bahwa putranya kabur, ayah Chuyo langsung memerintahkan anak buahnya untuk membekukan semua kartu milik Chuyo. Sebelum tidur, Xing Chen terus memikirkan Nianyu karena tidak bisa mengantarnya pergi. Dia khawatir Nianyu mengira bahwa dirinya sengaja tidak datang. Namun tengah malam dia dibangunkan oleh Chuyo yang meminta dompetnya untuk membayar tagihan hotel. Akhirnya mereka malah berakhir bekerja mencuci piring. Karena kelelahan, Xing Chen sempat berhalusinasi melihat Nianyu datang dan menyuruhnya mencari pekerjaan lain. Dalam hayalannya dia mengikuti Nianyu dan menjadi pianis bayaran. Ketika Daniel datang, Nianyu juga datang dan duduk di hadapan mereka. Xing Chen mengambil kue yang dibawa pelayan dan memberikannya kepada Chuyo yang kelaparan. Melihat Daniel ada di sana, Chuyo langsung memberikan piring itu kepadanya lalu mereka kabur. Xing Chen sempat bingung karena imajinasinya seolah bisa berbicara dengan orang lain. Bahkan Chuyo juga bisa melihatnya. Namun ternyata Nianyu benar-benar datang. Mereka bertiga kemudian bersembunyi di gudang. Nianyu mengatakan bahwa mereka akan tidur di sana agar Xing Chen tidak takut. Nianyu menyalakan senter dan menaruh benda berbentuk hati. Dia mengira Xing Chen datang ke tempat itu karena tidak ingin mengantarnya pergi. Namun Xing Chen mengatakan bahwa dia datang ke sana karena mengikuti beruang yang dia kira adalah Nianyu. Chuyo yang baru keluar dari toilet diam-diam menguping percakapan mereka. Nianyu mengira orang yang disukai Xing Chen adalah Chuyo. Namun Xing Chen mengatakan bahwa dia belum sempat menyebutkan siapa orang yang sebenarnya dia sukai.
Ucapannya terhenti karena Chuyo tiba-tiba masuk. Tak lama kemudian Daniel masuk dan bertarung dengan mereka. Saat mereka bertiga melarikan diri, kaki Chuyo terkilir dan dia tidak bisa berlari lagi. Nianyu menyuruh Chuyo bersembunyi sementara dia dan Xingchen melarikan diri sampai ke sebuah klub. Xingchen memakai wig untuk menyamar. Ketika Daniel hampir menemukan mereka, Nianyu langsung memeluk Xingchen sehingga Daniel tidak mengenalinya. Namun karena pelukan itu terlalu lama, Nianyu akhirnya pingsan. Xingchen kemudian menceritakan kepada Chuyo tentang fobia yang dialami Nianyu. Tidak lama kemudian Nianyu sadar. Xingchen menerima telepon dari Paman Meng. Sementara itu perusahaan Dolly telah mengumumkan kebangkrutannya. Setelah Xingchen pergi, Chuyo memberitahu Nianyu bahwa saat di toko komik bukan Xingchen yang menyuruhnya datang, melainkan dia sendiri yang sengaja datang untuk membantu Xingchen menghadapi mamanya. Chuyo mengatakan bahwa itu bukan karena dia menyerah pada Xingchen, tetapi karena dia ingin bertarung secara adil dengan Nianyu. Chuyo tidak akan menyerah. Di kampus, Zoe menceritakan kepada Xingchen bahwa Nianyu melewatkan penerbangannya. Dia telah kehilangan kesempatan belajar di luar negeri hanya demi Xingchen. Xingchen segera berlari menemui Nianyu dan langsung memeluknya. Dia ingin menjelaskan kejadian di toko komik, tetapi Nianyu menyelanya dan mengatakan bahwa dia menyukai Xingchen. Xingchen juga mengakui bahwa dia menyukai Nianyu. Setelah itu Xingchen berpamitan pulang. Sementara itu Chuyo bersujud di depan ayahnya. Dia tidak setuju jika pernikahannya dengan Xingchen dibatalkan karena dia benar-benar mencintai Xingchen. Setelah pembicaraan yang panjang, ayahnya menyuruh Chuyo pergi ke Eropa selama 1 tahun untuk belajar mengurus perusahaan di sana. Itu adalah harga yang harus dibayar Chuyo jika ingin bersama Xingchen, dan Chuyo menyetujuinya. Ketika Xingchen pulang ke rumah, rumahnya sudah kosong. Mamanya tidak bisa mempertahankan perusahaan dan rumah peninggalan ayahnya. Meskipun Xingchen bukan putri kandungnya, Xingchen tetaplah putri dari orang yang sangat dia cintai. Mamanya hanya ingin Xingchen hidup bahagia. Mama Xingchen memberikan sebuah amplop berisi uang dan menyuruhnya hidup sesuai dengan keinginannya. Mereka berdua menangis sambil berpelukan. Xingchen kemudian teringat masa kecilnya ketika ayahnya masih hidup. Dulu Xingchen sengaja memutar jamnya agar terlihat waktu latihannya sudah habis, dan mamanya menyuruhnya beristirahat. Padahal mamanya tahu bahwa jam itu telah diubah oleh Xingchen. Sebelum ayah Xingchen meninggal, Paman Meng berjanji akan menjaga rumah itu dengan baik. Xingchen pun sadar bahwa selama ini dia belum melakukan apapun untuk keluarganya. Dia kemudian menaruh boneka beruangnya di dalam sebuah peti. Keesokan paginya Xingchen memberitahu mamanya bahwa dia akan menikah dengan Chuyo. Dia berkata tidak ingin menjalani kehidupan yang menyedihkan. Untuk masalah grup Du, dia akan berusaha mengatasinya. Namun ketika hendak pergi ke kampus, Nianyu datang menjemputnya. Tak lama kemudian Chuyo juga datang. Nianyu mencium pipi Xingchen sebagai ucapan selamat pagi. Xingchen kembali bimbang dan akhirnya pergi bersama Nianyu.
Ternyata Nianyu telah menyiapkan kejutan untuk Xing Chen di pinggir kolam renang. Di sana ada boneka beruang, bunga, dan sepatu kaca. Ketika mereka memainkan piano bersama, namun Nianyu menarik tangan Xing Chen dan menciumnya. Di kelas, Yang dan teman-temannya mengumpulkan donasi untuk Xing Chen. Jana juga membelikan sesuatu untuknya. Namun Nianyu berkata bahwa bukan itu yang dibutuhkan Xing Chen. Cuyo kemudian datang dan mengatakan bahwa tunangannya tidak membutuhkan apapun dari mereka. Sebagai pewaris grup Du, dia akan membawa Xing Chen pergi. Mereka kemudian melakukan fitting baju pernikahan. Xing Chen sendiri yang mengajak Cuyo untuk menikah. Cuyo yang sangat mencintai Xing Chen merasa bahagia melihatnya mengenakan gaun pengantin. Namun dia ingin Xing Chen juga merasakan hal yang sama. Ketika Cuyo bertanya apakah Xing Chen mencintainya, Xing Chen justru berlari pergi karena dia tidak bisa menjawab ataupun berbohong kepada Cuyo. Cuyo kemudian menghubungi Nianyu dan mengatakan bahwa Xing Chen menghilang. Nianyu akhirnya menemukan Xing Chen sedang duduk sendirian di taman. Dia menghampirinya dan mengatakan bahwa dia akan selalu berada di samping Xing Chen untuk menghapus air matanya. Sementara itu orang yang mengambil alih perusahaan Dolly adalah Tuan Ho. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan perusahaan itu dan akan memberikannya kepada Chen Mingli. Ternyata mereka pernah memiliki hubungan di masa lalu. Dahulu Tuan Ho tidak bisa memberikan harta kepada Chen Mingli, tetapi sekarang dia mampu memberikan semua yang dia inginkan. Namun Chen Mingli menikahi ayah Xing Chen bukan karena harta, melainkan karena cinta. Dia bahkan mencintainya ketika ada orang lain yang mengandung anaknya dan bersedia membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri. Akhirnya Xing Chen dan mamanya tinggal di apartemen lama milik ibu Xing Chen. Apartemen itu dulu dibelikan oleh mamanya. Xing Chen meminta maaf karena merasa tidak berguna dan tidak mampu menyelamatkan keluarganya. Sementara itu Paman Meng berpamitan karena akan segera lulus dari kuliahnya. Dia menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang gadis. Namun pemuda itu berada di bawah tekanan kakaknya yang sudah seperti ayah baginya. Akhirnya dia menyesal. Jika bisa kembali ke masa lalu, dia akan memilih hidup sederhana agar bisa merasakan kebahagiaan. Alasan Xing Chen berhenti kuliah adalah karena dia ingin mencari pekerjaan yang dia sukai. Dia ingin menjadi pembuat komik. Xing Chen tahu bahwa cerita tentang pemuda itu sebenarnya adalah kisah Paman Meng sendiri. Paman Meng kemudian menggodanya dan memberitahukan sebuah rahasia. Jika seseorang berkata benci, sebenarnya itu berarti cinta. Jika seseorang berkata tidak ingin bertemu lagi, sebenarnya dia ingin bertemu kembali. Paman Meng lalu mendatangi Kak Xiao. Meskipun Kak Xiao pernah mengatakan bahwa dia harus menunggunya selama 9 tahun, Paman Meng tetap datang karena ada seorang gadis yang mengatakan kepadanya bahwa kata benci sebenarnya berarti cinta. Paman Meng datang untuk menanyakan apakah itu benar. Kak Xiao tidak mau menjawab dan hendak pergi, tetapi Paman Meng menarik dan memeluknya.
Akhirnya Kak Xiao luluh juga. Sementara itu Daniel mengetahui bahwa bosnya melakukan semua ini karena wanita yang dia cintai. Daniel kemudian memanfaatkan Yang Yang untuk membawa Xing Chen kepadanya dan akhirnya berhasil menangkapnya. Daniel memaksa Xing Chen menelepon mamanya agar wanita itu bersedia menikahi bosnya, tetapi telepon itu tidak pernah diangkat. Xing Chen kemudian meminta makanan kepada Daniel. Sesuai dengan rencananya, Daniel disuruh membeli kentang goreng dari toko komik langganan Xing Chen. Nianyu dan teman-temannya kemudian mengikuti Daniel. Ketika Daniel kembali, Xing Chen sudah berhasil melepaskan tali yang mengikatnya. Daniel akhirnya berhasil ditangkap oleh Nianyu. Xing Chen terpeleset saat berlari ke arahnya. Nianyu langsung menangkapnya. Xing Chen mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dia ditemani oleh kedua ibunya. Setelah sembuh dan kembali ke kampus, teman-temannya memainkan musik sebagai salam perpisahan untuk Xing Chen yang akan meninggalkan kampus. Nianyu juga datang dan memakaikan cincin di jari manis Xing Chen. Beberapa bulan kemudian, Mama Xing Chen telah membuka usaha barunya dan memiliki beberapa toko di Paris. Ibu Julia membuka toko online dan sudah memiliki banyak pelanggan. Chuyo melakukan perjalanan bisnis ke Eropa atas perintah ayahnya. Sementara itu Xing Chen menjadi penulis komik dan tinggal bersama Nianyu yang telah menjadi musisi terkenal.